Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi secara etimologis, istilah ideologi berasal dari kata idea, diartikan sebagai gagasan, konsep, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Dari bahasa Yunani, dari kata eidos yang berarti bentuk. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan size tentang ide-ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu yang secara umum, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi, walaupun tidak diletakkannya sebagai sistem berpikir. Adapun pengertian ideologi yang dikemukakan oleh para pakar. Yang pertama, menurut Poise Power Dojo, ideologi adalah sebagai komplikasi pengetahuan. Yang kedua, menurut Mobiarto, sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol kelompok, masalah atau persekutu. Dan yang ketiga, menurut Joko Widjo, keharusan untuk melaksanakan dalam sikap berlaku dan kekuatan. Karakteristik yang terdapat dalam ideologi sebagai pandangan masyarakat. Ideologi seringkali muncul dalam situasi kritis, ideologi memiliki jangkauan yang luas, dan ideologi juga memiliki pola pemilihan yang sistematis. Ideologi dengan karakteristik tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu norma-norma yang menjadi pedoman, kekuatan yang mampu memberikan semangat, dan upaya untuk menghadapi persoalan. Pengertian ideologi yang mengarahkan tingkah laku seorang dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada bidang politik, yang kedua ada bidang sosial, yang ketiga ada bidang kebudayaan, dan yang keempat ada bidang keagamaan. Pengertian ideologi dalam cita-cita negara mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai kehidupan kerohanian dan pandangan dunia. Materi yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi yang berisi orientasi yang besar, gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang pada tahun 1985. Ideologi terbuka tersebut memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, cita-cita nilai yang ada Pancasila bukan dipaksakan dari luar, tapi diambil dari moral. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi dikemukakan oleh masyarakat sendiri. Dan yang ketiga, bukan diambil dari sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan landasan yang kuat untuk tumbuhnya pola sikap, pola pikir, pola tindak terhadap lingkungan politik, agama, sosial. Faktor-faktor yang mendorong pemikiran agar Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam proses pembangunan nasional berencana. Pengetahuan sejarah kita sendiri dengan pengaruh komunisme. Ada yang tekad bangsa dan negara. Makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila harus menjadi dasar, arah, dan tujuan. Pancasila bersifat hierarkis piramidal, di mana pondasinya adalah sila pertama dan puncaknya adalah sila kelima. Sila pertama sebagai dasar negara, sila kedua sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila ketiga sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia, sila keempat sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dan sila kelima adalah hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dijabarkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti A. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. B. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. C. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara fungsi Pancasila sebagai ideologi dalam negara adalah sebagai berikut. A. Struktur kognitif, maksudnya secara keseluruhan, pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. B. Orientasi dasar dengan membuka wawasan. C. Norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang. D. Bekal dan jalan bagi seseorang. E. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup berkenaan dengan sikap manusia dalam memandang dirinya dan lingkungannya. Sikap manusia dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam dalam diri manusia, yaitu berupa iman, cipta, rasa, dan karsa, yang membentuk pandangan hidup seseorang. Menurut Patmo Wahjono, memberikan arti dari pandangan hidup ini dengan prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, yaitu
Untuk apa seseorang itu hidup? Sementara menurut Subandi Al-Marsudi mengatakan bahwa pandangan hidup bangsa dapat didefinisikan sebagai segenap prinsip dasar yang dipegang teguh oleh bangsa. Sedangkan menurut Darji Darmodiharjo, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah merupakan penjelmaan falsafah hidup bangsa yang dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pandangan hidup bangsa dapat juga disebut dengan ideologi bangsa atau nasional yang tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lainnya, karena keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan keseluruhan yang organis. Oleh sebab itu, bagi suatu bangsa yang ingin kokoh, maka satu pandangan hidup bangsa ini sangat diperlukan guna mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang akan dicapai. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ideologi liberalisme lebih menekankan manusia sebagai individu dengan masalah hak asasi, kemerdekaan, kebebasan, dan lain-lain. Dalam implementasinya terbagi menjadi 3. Liberalisme di bidang politik karena negara terbentuk atas individu, maka karena individualah yang berhak menentukan segalanya bagi negara. Liberalisme di bidang ekonomi, individu mengetahui kebutuhan hidupnya sendiri dan apabila diberi kemerdekaan untuk mendapatkan kebutuhannya, pasti kebutuhan masyarakat termenuhi. Liberalisme di bidang agama, individu harus merdeka dalam beragama. Ideologi sosialisme yaitu ideologi yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif berkembang menjadi dua aliran, yaitu sosialisme dan komunisme. Karakteristik sosialisme: untuk mencapai masyarakat, sosialisme memilih jalan evolusi. Milik individu diperbolehkan, hanya perusahaan yang penting bagi masyarakat harus dimiliki oleh negara. Distribusi dan konsumsi didasarkan jasa, sementara bagi komunisme memiliki karakteristik berupa untuk mencapai masyarakat sosial ditempuh dengan jalan revolusi. Milik individu dilarang. Distribusi dan konsumsi didasarkan pada kebutuhan.